Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya. Saya mengucapkan terima kasih ini sama Mas Roni ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan knowledge sharing ya ke teman-teman semuanya ya. Nah, hari ini saya akan coba knowledge sharing-nya mengenai harmonisa pada transformator, itu transformator di gardu induk maupun transformator di distribusi dan mitigasinya. Nah, mengapa kita harus monitoring harmonisa? Pentingnya harmonisa di dalam bisnis PLN itu apa? Ya, gitu. Nah, makanya di sini saya akan coba share ya beberapa puluh slide di sini ya, cukup banyak ya slide-nya, mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko ya, terjadinya pergeseran karakteristik beban-beban listrik modern ya. Nah, beban listrik modern ini tidak bisa kita hindarkan dan sangat masif. Nah, dari hasil penelitian kami, ya, lebih dari 98% peralatan listrik digunakan oleh konsumen rumah tangga sampai dengan industri, ini menyebabkan harmonisa di sistem, ya, menyebabkan harmonisasi di sistem, sehingga berdampak pada utilitas khususnya PLN dan pada pelanggan sendiri, ya. Nah, ini sangat masif ya dan tidak bisa kita hindarkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Joko secara jelas. Nah, ini kajian-kajian sudah banyak dilakukan ya. Tahun 2011 sudah dilakukan kajian Litbang dengan ITB ya, membuat kajian pelanggan mana saja yang berdampak memberikan harmonisa. Dan saya sendiri dengan tim sudah berapa kali melakukan penelitian juga ya. Penelitian di pelanggan-pelanggan smelter ya, pengaruhnya terhadap transformator ya gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya, beban-beban listrik modern itu sangat banyak ya, mulai dari peleburan baja, kemudian ada UPS, kemudian ada desktop, lampu hemat energi, charger yang kita pakai sehari-hari di rumah untuk ngecas handphone. Nah, ini merupakan beban-beban listrik modern yang ada sekarang ya, gitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamatanya power quality ya, sumber-sumber harmonisa ini sangat banyak sekali ya. Tadi saya sudah sampaikan 98% lebih ya. Beban-beban itu mengandung harmonisa, diantaranya ya smelter, lampu hemat energi, UPS, komputer ya, kemudian mesin fax, televisi, kemudian pengelasan logam dan lain-lain. Nah, ini merupakan sumber-sumber daripada harmonisa. Nah, kalau kita lihat UPS ya. UPS ini power faktornya sangat rendah ya. Hanya 0,455. Jadi indikasi kalau peralatan listriknya power faktornya rendah, artinya harmonisanya cukup tinggi ya. Nah, jadi kita dari kacamata teman-teman listrik ya, kita cukup melihat power faktor daripada peralatan. Jadi kalau power faktornya rendah, artinya dia menghasilkan sumber harmonisa yang cukup besar ya itu. Kemudian laptop kita lihat di sini, power faktornya hanya 0,235. Artinya ini lebih besar ya. Produksi harmonisanya ya yang dia sumbangkan ke sistem kita lebih besar daripada UPS tadi ya. Nah, ini beberapa sumber yang saya kutip ya. Kemudian lampu hemat energi ya, power faktornya 0,576 ya. Artinya dia lebih baik sedikit ya daripada UPS dan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pelanggan-pelanggan PLN ya, di sini ada pelanggan 1,1 MVA ya, pelanggan B3. Nah, kita lihat power faktornya di sini. Power faktornya rendah ya. Di sini hanya 0,7 ya.
Itu di bawah 0,85 yang menjadi standar PLN saat ini ya. Kemudian kita lihat juga pelanggan pelanggan I3 industri ya sedang ini power faktornya 0,7 ya, 0,78 gitu ya. Nah, ini cukup rendah juga gitu. Nah, jadi memang dari mulai peralatan rumah tangga, kemudian pelanggan industri, pelanggan bisnis, ini memang cukup besar ya untuk menginjeksikan harganya ke dalam sistem PLN. Nah, ini hasil kajian ITB dengan Litbang tahun 2011 ya. Jadi ada beberapa segmen yang diteliti ya, transportasi ya, transportasi KRL. Nah, ini tidak memenuhi standar ya, karena THD-nya besar ya, 4 sampai 47 untuk arusnya ya. Kemudian industri baja tidak memenuhi standar juga. Industri plastik tidak memenuhi standar. Kemudian industri percetakan ya tidak memenuhi standar. Industri tekstil memenuhi standar. Karena kita tahu bahwa tekstil ini pelanggan yang paling sensitif ya. Dia tidak mau ada harmonisasi, kemudian tidak mau ada flicker, ada ketip yang besar ya, yang banyak, karena ini akan mengganggu produksi dia. Nah, kemudian industri makanan ternak ya tidak memenuhi standar, kemudian industri manufaktur tidak memenuhi standar. Industri ban ternyata memenuhi standar dari hasil penelitian ITB dengan Litbang tahun 2011. Nah, kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, lebih banyak yang tidak memenuhi standar daripada yang memenuhi standar. Artinya memang produksi pada peralatan-peralatan yang dikonsumsi baik oleh pelanggan rumah tangga, industri, bisnis, ini memang mengandung unsur harmonisa yang cukup besar ya. Nah, kalau kita analogikan ya, harmonisa ini ada yang menyatakan harmonisa itu sebagai ghost ya, nggak kelihatan ya. Dia ada di jaringan, tidak bisa dirasakan, tapi ada gitu. Baru tahu kalau kita melakukan pengukuran ya dengan power quality analyzer atau power quality meter. Nah, kemudian ada yang menganalogikan juga sebagai bom waktu ya, suatu saat nanti akan terjadi bom waktu ya kalau misalnya sudah sangat besar ya sehingga akan mengganggu penyaluran daripada sistem. Kemudian bisa juga dikatakan sebagai kolesterol ya. Kolesterol yang harus kita buang ya gitu. Jangan sampai kolesterolnya terlalu banyak. Kemudian bisa juga dianalogikan sebagai parasit ya, virus ya, membebani ya keuangan daripada PLN. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko juga ya, sebagai polusi ya yang harus kita sampah harus kita kurangin. Begitu juga dengan sampah harmonik, sampah listrik ya, yang harus kita kurangin ya. Bagaimana caranya kita nanti ya di slide-slide berikutnya. Nah, inilah kira-kira analogi daripada harmonisa. Nah, kalau kita lihat dari dampak yang disebabkan oleh harmonisa, ada dampak langsung ya, kemudian ada dampak jangka panjang, kemudian dampak bagi pelanggan ya. Nah, yang di sini nanti akan saya jelaskan lebih detail adalah dampak terhadap transformator. Nah, selama ini mungkin pelanggan ya tidak tahu, tidak paham bahwa harmonisa ini bisa menyebabkan ya instalasi masuk ke pelanggan itu menjadi lebih panas ya. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan terjadi overheated ya. Kemudian pelanggan juga memanfaatkan daya kontraknya menjadi tidak optimal ya karena akibat harmonisa sehingga arusnya tadi misalnya pelanggan 2200 mestinya dia menikmati 10 ampere ini hanya bisa dinikmati 8 ampere. 2 ampernya itu akibat harmonisa sehingga penggunaan peralatan listrik menjadi tidak optimal ya gitu. Nah, ini sebetulnya dampak-dampak seperti ini ya harus kita share juga sama pelanggan ya. Jangan sampai si pelanggan hanya tahunya wah ini keuntungan hanya buat PLN ya, padahal keuntungan buat pelanggan juga banyak. Gitu ya. Dari sisi dampak jangka panjang kemudian dampak langsung daripada harmonisa. Nah, sekarang saya akan mencoba akan sedikit kepada teman-teman semuanya
fenomena daripada harmonisa ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai harmonisa ya, jadi harmonisa ini adalah suatu komponen sinusoidal ya dari suatu periode gelombang yang mempunyai satu frekuensi ya yang merupakan kelipatan dari bilangan asli. Jadi kalau misalnya harmonisa ketiga, berarti frekuensinya adalah 150 Hz. Kalau dia harmonisanya kelima, berarti 250 Hz. Sampai saat ini harmonisa itu sudah ditemukan sampai dengan harmonisa ke-64 ya, sampai ke-64 prodik ya, gitu. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini ya, kita membedakan antara komponen DC, kemudian fundamental, harmonisa kedua, artinya harmonisa kedua itu setengah siklus, dia ada 2 gelombang. Kemudian harmonisa ketiga itu setengah siklus, dia ada 3 gelombang dan seterusnya. Ya. Nah ini seperti ini. Ya. Nah ini tidak bisa kita hindari ya, karena memang peralatan-peralatan listrik yang ada sekarang ini dia sudah menggunakan switching elektronik, ya sehingga gelombang sinusoidal itu dia cacat ya, sehingga menyebabkan terjadinya harmonisa di dalam sistem PLN. Nah, kalau berbicara mengenai penyebab harmonisa, paling banyak itu harmonisa terjadi di sisi konsumen, ya. Nah, karena memang banyak beban-beban yang tidak linear. Sekarang udah jarang sekali orang menggunakan lampu pijar. Kalau lampu pijar itu dia bebannya linear karena dia menggunakan air murni, ya. Nah, sekarang udah banyak campur-campur ya, lampu hemat energi udah campuran antara komponen R, L dan C ya, sehingga ini menyebabkan terjadinya beban yang tidak linear. Kemudian peralatan-peralatan peleburan baja, kemudian logam sama ya. Mereka menarik ya beban yang tidak linear sehingga menyebabkan harmonisa ke dalam sistem. Nah, tadi sampaikan juga oleh Pak Joko ya, kalau generator dan transformator didesain tidak baik, maka ini akan menimbulkan harmonisa juga. Nah, tetapi PLN dibuat itu sudah membuat standar ya. Setiap transformator itu sudah ada standarnya ya. Harmonisanya tidak lebih kalau nggak salah dari 5% ya. Gitu. Nah, kemudian di dalam harmonisa sendiri ya, yang menjadi pemantauan kita ya, seberapa dampak daripada harmonisa itu kita biasanya mengukur distorsi harmonisa. Jadi distorsi harmonisa ini adalah gelombang listrik yang mengandung komponen harmonik ya, bisa harmonik 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, biasanya ya distorsi ini kita buat dalam satu ukuran yang biasanya kita menggunakan THD, total harmonic distortion, baik untuk tegangan ataupun untuk arus. Nah, jadi inilah ya, THD inilah yang menyatakan seberapa besar ya produksi harmonisa yang disumbangkan ke dalam sistem PLN. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini ya, gitu. Yang warna hijau ini adalah gelombang fundamental, kemudian yang warna oranye adalah gelombang harmoni ketiga. Nah, yang warna merah ini adalah gelombang distorsi ya. Yang warna merah ini adalah penggabungan antara fundamental dengan harmoni ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan alat ukur yang konvensional, maka yang akan diukur adalah yang warna hijau. Ya. Misalnya kita menggunakan ampermeter yang konvensional, ukur adalah yang warna hijau. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan alat ukur yang true RMS, maka yang diukur adalah yang warna merah. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya. Kalau kita tidak menggunakan alat ukur yang true RMS, kerugian kita tuh cukup banyak gitu ya. Nah, secara formula untuk menghitung total harmonic distorsi baik untuk arus ataupun untuk tegangan, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi kita sigmakan ya, harmonik dikuadratkan dari harmonik kedua sampai dengan harmonik ke-64 misalnya. Kemudian kita akarkan, hasilnya dibagi dengan I1. I1 ini adalah nilai arus
fundamental ya. Jadi kalau misalnya di trafo 60 MPa berarti I1-nya adalah kapasitas 60.000 kVA dibagi dengan akar 3 dikali 20 kV kira-kira 1732 ampere I1-nya. Nah, ini cara untuk menghitung THD ya, arus yang masuk ke trafo kita ya. Nah, di sini kita punya standar ya, standar IEEE ya 519 tahun 2014. Di sini ada standar. Untuk standar tegangan dibagi ya, untuk tegang di bawah 1 kV, individual harmoniknya tidak boleh lebih dari 5%. Artinya kalau ada order 3, order 5, 7 ya dan seterusnya, biasanya yang dominan itu yang ganjil. Untuk pelanggan atau peralatan listrik kita yang di bawah 1 kV, ini maksimum individual harmoniknya 5%. Untuk THD-nya maksimum ya. Kemudian untuk peralatan listrik yang terinstall di sistem ya antara 1 kV dengan 69 kV, ini individual harmoniknya 3%, kemudian THD-nya 5%. Nah, jadi untuk trafo-trafo distribusi ini menggunakan komponen ini ya, individual harmoniknya 3%, kemudian THD-nya 5%. Nah, untuk trafo daya ya 150/20 gunakan standar ini ya, gitu. Nah, ini standar yang sudah ditetapkan oleh IEEE ya, sehingga kita nanti tinggal melihat saja ya apakah harmonik yang masuk ke trafo kita dia sudah memenuhi standar atau belum gitu ya. Kalau dia belum memenuhi standar harus dilakukan mitigasi. Nah, ini standarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak harmonisa pada transformator. Ini. Ya. Yang pertama, ya, ini bisa berlaku bukan hanya di trafo saja, tetapi berlaku juga di jaringan, ya, di peralatan listrik yang lain. Yang pertama itu mempengaruhi nilai pengukuran, ya. Yang pertama akibat harmonisa tegangan akan lebih naik, ya, daripada tegangan fundamental, ya. Nah, ini rumusnya, ya. Rumus ini adalah rumus dari IEEE, ya. Jadi contoh misalnya di sini, ya, ada THD tegangan hanya 3%. Nah, maka tegangan yang terukur, ya, kalau kita menggunakan volt ampere yang konvensional, maka yang diukur adalah 220 volt. Sementara kalau kita menggunakan alat ukur yang true RMS itu adalah 220,099. Begitu juga dengan ya. Sama ya. Kalau misalnya ada harmonisa arus ya, THD arus 30%, kalau kita mengukur dengan ampere yang konvensional itu adalah 100 ampere. Tetapi kalau kita mengukur dengan menggunakan tang ampere yang true RMS, maka yang diukur adalah 104 ya. Nah, ini penting saya sampaikan pada teman-teman ya. Karena saya tahu di Gardu Indo ya, nggak tahu kalau sekarang udah diubah ya. Biasanya teman-teman Indo itu menginformasikan ya kondisi beban itu melihat meter panel ya. Setahu saya meter panel itu kelas 1 atau kelas 2 dan tipe RMS. Nah, ini bisa menjadi problem ya, menjadi problem bagi teman-teman di Gardu Indo. Ya, kita menginformasikan ke teman-teman distribusi bahwa bebannya adalah 100 ampere, padahal sebetulnya dia bebannya sudah 110 ampere. Nah, ini apa harus menjadi perhatian teman-teman di GE khususnya ya. Gitu. Kalau misalnya sekarang ada teknologi ya yang bisa melakukan pengukuran arus di trafo Gardu Indo dengan menggunakan meter true RMS, sebaiknya segera dilakukan penggantian dengan menggunakan meter true RMS karena nanti apa bisa menyebabkan terjadinya overload ya di trafo teman-teman di Gardu Indo karena teman-teman distribusi tahunya informasi dari teman-teman GE ya gitu. Nah, ini ya saya sampaikan. Kemudian untuk power factor ya, faktor daya kalau tegangan dan arus itu naik akibat harmonisa, faktor daya turun.
Nah, makanya kalau kita melihat tadi penjelasan di awal, ya peralatan-peralatan listrik yang pakaiannya rendah, ya itu berarti harmonisanya tinggi, ya gitu. Nah, ini pengaruh harmonisa terhadap pengukuran. Ya. Nah, sekarang apa dampak harmonisa ini terhadap transformator? Nah, ini sesuai dengan IEEE standar C57/110 tahun 2008. Jadi sudah ada formula-formula ya, bagaimana caranya kita menghitung ya dampak daripada harmonisa terhadap penurunan daya mampu, kemudian penurunan umur dan peningkatan susu teknis ya. Yang pertama adalah kita harus mengukur ya, mengukur harmonisa pada transformator. Pertama kita butuh peralatan ya, butuh peralatan yang standar ya, sesuai dengan standar IC, IEEE atau SPLN ya. Pada trafo distribusi ya 20 per 0,4 kP, ukuran dapat dilakukan di sisi 20 kP atau di sisi 0,4 kP. Jadi kalau yang teman-teman menangani distribusi bisa melakukan pengukuran ya harmonisa itu di sisi 0,4 kP atau di sisi 20 kP. Tetapi untuk teman-teman di gardu Indo yang trafonya 150 per 20 kP, pengukuran bisa dilakukan di 20 kP ya. Karena memang dampak daripada harmonisa ini sumbernya dari tegangan rendah dan tegangan menengah ya. Kemudian pada pelanggan ya, kita bisa melakukan pengukuran juga tetapi di sisi 20 kP ya, di titik transaksi, Nah, jadi ini hal yang harus diperhatikan ya, di mana posisi alat ukur yang harus kita tempatkan supaya kita bisa mengukur harmonisa ini dengan baik. Kemudian pengukuran harus dilakukan kali 24 jam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan penelitian ya lebih lebih akurat ya, harus melakukan pengukuran 7 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya alat ukurnya dipasang hari Senin, harus dilepas alat ukurnya di hari Selasa minggu depan ya. Jadi kira-kira 9 hari dipasang supaya apa? Supaya kita dapat profil ya harmonisanya itu 7 kali 24 jam. Jadi harus ada profil hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Karena setiap hari profilnya berbeda ya, sehingga dampaknya pun berbeda gitu ya. Jadi harus dilakukan pengukuran selama 7 kali 24 jam. Nah, ini kira-kira hasil pengukuran untuk tegangan ya, seperti ini misalnya. Kemudian ini secara histogram seperti ini tegangannya. Kemudian untuk arus ya, seperti ini sampai order berapa ini? 36 ya. Gitu. Kemudian secara histogram seperti ini ya. Nah, kalau sudah kita lakukan pengukuran, harus kita bandingkan dengan standar ya. Jadi hasil pengukuran tegangan ya, kemudian hasil pengukuran harmonisa arus harus kita bandingkan dengan ya. Bagaimana tegangan? Apakah dia memenuhi syarat? Kalau dia tidak memenuhi syarat, artinya kita harus lakukan mitigasi. Tetapi kalau memenuhi syarat sesuai standar, tidak perlu kita lakukan mitigasi. Artinya dia sudah memenuhi kriteria yang sudah diatur ya, baik dari SPLN maupun dari IEEE ya. Begitu juga dengan arus. Harus kita lakukan ini ya, compare berapa hasil pengukuran di lapangan, berapa standar ya. Nah, tetapi kalau untuk arus ini kita harus nanti menghitung dia masuknya di klaster mana. Karena arus ini harus agak unik sedikit ya, beda dengan tegangan. Kalau tegangan tinggal melihat peralatan dipasang di mana. Oh, di 20 kP. Berarti kita pasang standarnya adalah yang 3% sama 5%. Tetapi kalau untuk harus kita hitung dulu rasio short circuit dibagi dengan IL. Dia masuk di klaster mana? Klaster 20 sampai 50, 50 100 atau di atas 1000. Karena masing-masing klaster ini dia mempunyai maksimum harmoniknya yang berbeda ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikut. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh kebetulan dilakukan pengukuran penelitian ya
di pelanggan bulan logam ya. 20 kP dayanya adalah 29.950 kPa ya. Dengan trafo 60 MPa. Nah, ini dilakukan pengukuran selama 7 kali 24 jam. Hasilnya ini ya. Hari tanggal 6 ini hasilnya, tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 12. Harus dilakukan 7 kali 24 jam. Nah, kemudian kita harus hitung satu-satu ya. Harus kita hitung satu-satu. Hari pertama dulu kita hitung ya, di tanggal 6. Nah, ini matriknya, ini matrik standar ya. Matrik standar yang C57 tadi ya, 110 tahun 8. Matriknya sudah dibuat seperti ini formulanya. Kita tinggal memasukkan angka-angka ya, gitu ya, sesuai dengan format matrik ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah pertama data rugi-rugi daripada trafo. Baik itu trafo distribusi maupun trafo di gardu. Ya, dibutuhkan berapa rugi beban 0, kemudian rugi DC, rugi sasar, rugi edikaten. Nah, ini biasanya ada di spesifikasi teknis daripada ya, gitu. Kemudian dibutuhkan juga data suhu, karena data suhu ini nanti digunakan untuk kita melakukan analisis untuk penurunan umur daripada trafo. Nah, kemudian berikutnya konstanta sistem pendingin ya. Nah, nanti sistem pendingin ini penting ya, karena nanti ini akan mengaruhi hasil perhitungan ya, nilai indikator M, baik itu standarnya IC atau IEEE. Jadi dalam hal ini kita bisa melakukan evaluasi ya dengan menggunakan standar IEC atau menggunakan standar IEEE ya. Jadi kalau misalnya sistem pendingin kita onan, berarti kalau kita menggunakan IC, parameter N-nya 0,9, M-nya 0,8 dan seterusnya ya. Nah, ini data-data ini harus kita punya ya. Nah, kemudian tahapan ya, di dalam kita menghitung penurunan daya mampu ya. Yang pertama yang harus kita hitung adalah FHL. FHL ini faktor harmonic loss untuk eddy current. Nah, ini rumusnya ya. Saya tidak menjabarkan rumus ya. Nah, rumus ini tinggal kita masukkan angkanya ya. Yang atas ini kalau kita lihat dari tabel ya, nilainya adalah 3,17 ya. Kalau kita lihat dari sini, nah ini. Yang ini 3,17 ini adalah komponen yang atas ya. Kemudian yang bawahnya adalah sigma H1 ya. IH per IR dikuadratkan, ini dapatnya 1,011 ini dari komponen ini ya, dari matrik ini. Nah, jadi matrik yang kita buat ini nanti berguna untuk kita menghitung dampak daripada penurunan daya mampu ya. Nah, ini. Dapat hasilnya FHL itu 3,133. Kemudian yang kedua harus kita menghitung ya, faktor harmonic loss untuk rugi sasar lain. OSL ini singkatan dari other stray losses ya. Nah, jadi losses dari trafo ya, sasar lain. Nah, ini seperti ini formulanya. Tinggal kita masukkan angkanya dari tabel tadi ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana kita menghitung rugi-rugi berbeban kondisi rating per unit ya. Nah, makanya kita butuh data ya, rugi-rugi berbeban pada trafo. Jadi kita harus punya spek daripada trafo. Mau kita lakukan penelitian atau pengukuran ya dalam per unit. Nah, ini formulanya adalah ya rugi-rugi berbeban kondisi rating dengan rugi-rugi DC kondisi ratingnya. Nah, dari spek trafo yang ada ya, ini rugi-rugi berbebannya adalah 11,48, kemudian rugi DC-nya 181,9 sehingga dapat rugi-rugi berbeban kondisi rating per unitnya dapatnya 1,163. Kemudian langkah keempat kita menghitung juga rugi eddy current kondisi rating per unit. Ini rumusnya ya. Dapat 0,054. Kemudian yang kelima kita menghitung rugi sasar lain kondisi rating per unit. Ini rumusnya kita
dapat 0,1. Nah, untuk menghitung daya mampu maksimum, ya, rumus IEEE-nya seperti ini. Imax per unit itu sama dengan VLL rating per unit dibagi dengan ini. Nah, kalau kita masukkan data-data tadi, maka Imax per unitnya adalah 0,9511. Artinya trafo ini hanya mampu dibebani 95,11% ya, akibat harmonik tadi. Terjatuhan daya mampu sebesar 4,86%. Nah, jadi harmonik ini menurunkan daya mampu baik di trafo distribusi ataupun di trafo daya ya. Nah, jadi ini penting buat teman-teman melakukan pengukuran supaya kita tahu jangan sampai trafo kita tuh kita bebani 100%. Kalau kita bebani 100%, berarti kita sudah membebani trafo masuk ke zona overload ya. Kemudian yang berikutnya, tahapan untuk kita melakukan analisis berapa kenaikan losses akibat harmonisa tadi. Yang pertama, kita harus menghitung rugi DC ya, per harmonisa. Nah, ini rumusnya ya. Akibat harmonisa, rugi DC-nya tadi dari 181,9 naik menjadi 184,5 kilowatt. Kemudian rugi eddy current dari 9,86 naik menjadi 31,26 kilowatt. Kemudian rugi dari 19,72 naik menjadi 21,18 kilowatt. Nah, kalau kita totalkan di sini ya, untuk kondisi rating fundamental itu losses trafo itu 248,3 kW, akibat harmonisa lossesnya menjadi 273,345 kW. Ada kenaikan 25,045 kilowatt. Nah, kalau kita hitung energi yang hilang selama 1 hari ini sebesar 601 kWh, dalam 1 bulan 18 ribuan, dalam 1 tahun kita kehilangan energi 219.000 kWh lebih ya. Dampak daripada harmonisa terhadap losses ya. Berikutnya adalah tahapan untuk kita menghitung ya pengurangan umur pada trafo. Yang pertama harus kita menghitung delta top oil ya, delta temperatur daripada top oil. Nah, ini rumusnya ya. Saya tidak menjabarkan rumus ya, karena ini rumus ini tinggal kita pakai saja, ada di IEEE ya. Kita tinggal masukkan ya. Delta top oil kondisi rating adalah 50,7 ya. Nah, ini sesuai dengan spek daripada trafo kita. Kemudian dikalikan dengan rugi no load tambah dengan rugi berbeban kondisi harmonisa. Ya, dari data tadi kita dapat nilainya adalah 248,3. Kemudian di bawah dibagi dengan rugi total daripada trafo kondisi rating fundamental 273,345. Nah, N ini adalah komponen pendingin ya. Komponen pendingin ini kebetulan trafonya onan ya, misalnya kita pakai gitu ya. Nah, sehingga N ini nilainya adalah 0,90 ya. Jadi dapatnya N dan M ini dari sini ya. Nah, dari tabel ini ya. Dari tabel kondisi sistem pendinginan ya, gitu. Nah, dari hasil perhitungan kita dapat delta top oilnya itu menjadi 55,28 derajat Celcius ya. Kemudian tahap keduanya kita menghitung delta hotstop apa? Delta hotspot ya. Gitu. Ini rumusnya ya. Nah, delta hotspot tadi kita dari spek daripada trafo itu 75 derajat. Nah, kita harus kurangkan dengan top oilnya ya. Kemudian kita kalikan dengan PW. PW ini adalah rugi-rugi tembaga ya. Rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi tembaga ini ya, ini merupakan penjumlahan antara rugi DC dengan rugi eddy current ya. Jadi PW ini adalah
penjumlahan antara rugi DC dengan rugi eddy current per unit dibagi dengan rugi DC. Kemudian yang bawah adalah rugi-rugi tembaga, kondisi rating. Kalau yang atas kondisi harmonisa. Kemudian dipangkatkan dengan M. M tadi konstanta pendinginnya. Nah, ini konstanta pendinginnya adalah 0,8 sesuai dengan tabel tadi. Nah, sehingga kita tahu bahwa delta hotspot itu besarnya adalah 26,66 derajat Celcius. Nah, dari hasil perhitungan 1, 2, kita dapat menghitung suhu hotspot sebenarnya. Suhu hotspot sebenarnya itu adalah delta top oil ditambah dengan delta hotspot ditambah dengan ambient temperatur. Nah, ini ambient temperatur biasanya kita menggunakan 30 derajat Celcius. Sehingga totalnya suhu hotspot sebenarnya itu adalah 111,94 derajat Celcius. Ya. Kemudian tahap ketiga, kita harus menghitung FAA. FAA ini singkatan dari Factor Accelerate Aging. Jadi faktor percepatan penuaan umur isolasi. Nah, rumusnya ini, ya, ini rumus IEEE lagi. FAA itu besarnya adalah E dipangkatkan 15.000 dibagi 383 dikurang dengan 15.000 dibagi dengan suhu hotspot sebenarnya ditambah dengan 273. Kita tinggal masukkan saja angkanya, di mana E ini adalah bilangan alam, ya. E ini adalah bilangan alam yang besarnya adalah 2,71828182. Nah, kalau kita masukkan, ya, ke dalam formula ini, maka FAA-nya dapat 1,22. Nah, selanjutnya untuk memperkirakan umur, ya, kita menggunakan rumus ini. Perakiraan umur sama dengan 20,55 dibagi FAA. Kenapa 20,55? Nah, ini sesuai standar. 20,55 tahun ini sama dengan 180.000 jam. Nah, jadi sesuai dengan standar, ya, bahwa trafo harus mampu dibebani beban penuh 100% itu selama 180.000 jam, ya. Nah, makanya saya ngobrol sama teman-teman distribusi, kalau trafo kalian baru 5 tahun gangguan, nah berarti tidak sesuai dengan standar, saya bilang gitu. Harus tahan 20,55 tahun, ya. Artinya setara dengan 180.000 jam. Kemudian dibagi dengan FAA, dapatnya 16,86 tahun. Artinya, akibat harmonisa tadi, umur trafo kita itu maksimum hanya 16,86 tahun. Artinya terjadi penurunan umur, ya, pengurangan umur sebesar 3,69 tahun. Ya. Kemudian berikutnya lagi, kita perlu juga menghitung key factor. Ya. Nah, key factor ini rumusnya ini, ya, dapatnya 3,17. Kemudian bisa juga kita menggunakan formula key factor ini dengan formula ini. Dengan mengalihkan FHL, ya, dapatnya sama, 3,17. Nah, ini gunanya nanti pada saat kita mau memesan trafo, ya, tapi di Indonesia belum diterapkan, ya, baru di Eropa itu pun masih trafo dari TR ke TR, ya. Key factor transformer, namanya key transformer, ya. Kita belum menerapkan metode ini, ya, karena ini memang yang fleksibel, ya, gitu, ya. Ini penting supaya kita tahu bahwa trafo yang kita pesan tuh key faktornya berapa. Kalau dia misalnya dapat hitungan kita key faktornya 3,17, maka trafo yang kita pesan key transformernya harus lebih dari 3,17, ya, gitu. Nah, kalau kita rekap, ya, hasil perhitungan kita tadi, ya, maka di sini nampak rugi DC itu naiknya 1,18%. Rugi sasar itu naiknya 77,41%. Eddy current naiknya 217,42%. Sasar lain naiknya 7,4%. Kemudian rugi berbeban naiknya 11,84%. Rugi total naiknya 10,09%. Kemudian rugi tembaga naiknya 12,3%. Artinya trafo ini susu teknis kita naiknya 10,09%. Cukup besar, ya. Sementara kita diminta oleh ya, oleh PLN pusat untuk menurunkan susut.
Akibat harmonisasi saja terapung kita sudah naik 10% susutnya, gitu ya. Nah, kemudian kita buat ya. Kalau tadi kan baru contoh hanya tanggal 6 Maret ya. Caranya sama dengan data yang berbeda. Kita hitung juga untuk kondisi 7 Maret bagaimana, 8 Maret bagaimana, sampai 1 minggu. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya variatif ya. Gitu. Karena sesuai dengan harmonisa yang terjadi pada tanggal 6, tanggal 7, tanggal 12 dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini sudah saya buat ya rekap ya, perbandingan ya, daya mampu, penurunan umur, kenaikan susut kalau dia tanpa filter dengan pakai filter ya. Nanti akan saya jelaskan di session terakhir nanti bagaimana kita mendesain filter ya. Nah, ini menggunakan filter pasif ya. Menggunakan filter pasif. Bisa dilihat di sini daya mampu tanpa filter 95%. Setelah kita pasang filter naik menjadi 99%. Begitu juga penurunan umur. Tanpa filter, dia umurnya turun 3,69. Kalau dipasang filter, tidak ada penurunan umur. Ya, gitu. Kemudian susut demikian. Tanpa filter, susutnya naik 601. Ya, 601. Tanpa dengan filter, dia hanya 28. Artinya, filter ini memang sangat berguna ya untuk mereduce daripada harmonisa ya. Nanti akan saya tunjukkan, kita sudah pernah melakukan implementasi ya di pelanggan peleburan baja ya gitu. Nanti akan saya tunjukkan ini secara hitung-hitungan ya, dan implementasinya secara real ada buktinya ya. Makanya dari hasil hitungan ini saya berani men-share sama teman-teman ya, bahwa hasil ini ya kemungkinan kalau kita implementasikan betul gitu ya lapangan ini ya. Nah, jadi filter ini sangat berguna ya. Nah, ini ya. Kalau secara grafik seperti ini ya, tanpa filter dia turun, tapi pakai filter dia naik ya. Nah, ini sama ya. Ini secara grafik saja ya. Begitu juga dengan umur ya. Umurnya ya tidak ya. Tetapi tanpa filter umurnya turun ya. Nah, selanjutnya masuk ke teknik mitigasi ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi atau menghilangkan harmonisa di dalam sistem? Nah, ada 4 ya. Yang pertama itu kita memasang filter. Filter ini ada yang pasif, ya, ada yang aktif. Nah, nanti di sini akan saya share sama teman-teman bagaimana cara mendesain filter pasif. Ya. Kemudian yang kedua pemasangan reaktor. Ya. Nah, sebetulnya filter ini sudah lebih efektif dari reaktor. Karena filter ini gabungan ya antara kapasitor dan reaktor. Kemudian yang ketiga pemasangan terapung pengubah fasa ya. Jadi fasanya dibalik. Nah, ini sudah diimplementasikan di PLN ya. Kita sudah menggunakan teman-teman di distribusi menggunakan terapung YZN 5 ya. Jadi ZN5 itu adalah terapung pengubah fasa ya. Kemudian yang terakhir penggunaan kit transformer. Nah, ini masih di Eropa, Amerika yang menerapkan ini, di Indonesia belum menerapkan ini ya. Itu pun masih untuk terapung dari TR ke TR ya. Jadi di Eropa itu ada terapung dari TR ke TR ya. Gitu. Kalau TM ke TR saya cari-cari belum ada gitu ya. Nah, di sini akan saya share di sama teman-teman ya bagaimana kita mendesain filter pasif ya, single tuning ya. Nah, ini kita lakukan waktu di Pandaan ya. Walaupun kita belum sampai tuntas ya, mendesain betul-betul kapasitornya dengan ininya, dengan induktornya ya. Jadi kita hanya melakukan simulasi, tetapi di akhir daripada simulasinya kita tidak memasang kapasitor dengan filter, hanya masih di atas kertas saja ya, gitu. Karena memang kesulitan kita mencari induktor ya, gitu ya. Nah, ini tahapannya ya. Mana tahu nanti teman-teman ya, Bapak Ibu ada yang ingin mendesain daripada filter ya. Nah, ini banyak tahapannya ya, akan saya jelasin satu-satu.
Yang pertama yang harus kita lakukan ya, kita harus menghitung rasio dulu. Rasio hubung singkat per IL ya. Rasio hubung singkat per IL. Karena nanti dari hasil ini kita bisa tahu bahwa si pelanggan ini ya dia perlu dilakukan mitigasi atau tidak ya dengan batasan tadi, batasan SPLN ya atau IEEE 519 gitu ya. Nah, kalau dia sudah memenuhi syarat ya di bawah standar, maka tidak perlu kita lakukan mitigasi pasang filter ya karena sudah memenuhi kriteria. Nah, kalau dia melampaui ambang batas, contoh di sini ya. Contoh di sini. Yang tertingginya itu adalah harmonik ke 33 ya. Harmonik ketiga nilainya 33,58%. Sementara standarnya dia 10% gitu ya. Karena dia masuk kategori 21 sampai 45. 21 sampai 45 itu kalau nggak salah 7 ya, 7% ya. Jadi harmonik kedua sampai 10 dia maksimum 7%. Nah, artinya dia sudah melampaui ambang batas, harus dilakukan mitigasi ya. Tapi kalau dia di bawah 3%, di bawah 7% tadi, maka dia tidak perlu dilakukan mitigasi ya. Jadi kita tidak desain filter untuk pelanggan ini gitu ya. Nah, ini tahapannya ya. Tahap pertama itu kita menentukan faktor daya awal ya. Jadi faktor daya awal kita itu kita peroleh dari mana? Dari pembebanan ya. Pembebanan selama 1 minggu kita ukur rata-rata berapa? Oh, misalnya power faktor awalnya adalah 0,483 ya. Nah, kemudian harus kita tentukan faktor daya yang diinginkan. Untuk mendesain filter, kita merubah-rubah power factor ya. Tadi saya sampaikan pelanggan-pelanggan yang power faktornya rendah pasti harmonisanya tinggi. Nah, jadi kenyataan memang dia rendah 0,483. Jadi caranya kita ya faktor daya yang kita inginkan kita ambil dulu yang minimum dulu. Jangan langsung kita ambil 0,95, jangan. Kita bertahap ya, kita set dulu dia 0,85 ya. Kemudian kita hitung tahap berikutnya dengan formula ini kita bisa menghitung kapasitas efektif daya reaktif filter. Oh, ternyata dapatnya daya reaktif filter itu 0,39 kapal ya. Ini formulanya. Kemudian kita tentukan frekuensi tuning filter. Nah, jadi ini tuningnya sudah distandarkan, boleh 3%, maksimum 15%. Semakin kecil kita tuning, berarti semakin sensitif ya. Artinya kapasitor yang kita gunakan nanti itu akan semakin besar mikrofaradnya atau faradnya. Nah, di sini kita coba menggunakan 5,6% ya. Ini bebas ya, mau 5% juga boleh, mau 10 juga boleh ya. Gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima kita menentukan impedansi efektif filter. Ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja ya. Kemudian langkah keenam menentukan reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif pada frekuensi fundamental 50 Hz. Ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Gitu. Kemudian langkah ketujuh kita menentukan arus filter. Arus filter ini banyak ya. Kita bisa menentukan arus order 3 pada filter ya. Nah, sehingga kita nanti bisa mengetahui setelah dipasang filter ya, harmonisa ketiga yang disumbangkan kembali ke sistem itu dia tinggal berapa persen. Oh, ternyata setelah dihitung ya, ternyata order 3 yang disumbangkan kembali ke filter itu besarnya adalah 5,94%. Artinya dia sudah memenuhi syarat di bawah 7%. Ya, gitu. Artinya kita lanjut ya ke tahap ke-8. Kalau dia tidak memenuhi syarat, ya katakanlah tadi 7%, ternyata kita hitung masih dapat 10%. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali lagi ke tahap 1. Ke tahap 1. Nah, ini artinya yang
0,85 ini harus kita naikkan, ya. Kita naikkan secara bertahap menjadi 0,9. Baru kita lakukan langkah ketiga, 4, 5, 6 sampai langkah ketujuh. Ya, kita lihat lagi di sini, apakah dia sudah memenuhi syarat atau belum, ya, sesuai standar. Kalau dia masih belum memenuhi syarat juga, kita harus kembali lagi ke langkah kedua, ya, kita naikkan menjadi 0,95, ya. Nah, kalau masih juga belum memenuhi syarat, ya, kita naikkan 0,95. Nah, ini bisa sampai 0,99, ya. Jadi faktor daya yang diinginkan bisa sampai 0,99, ya, gitu, sampai 0,99. Kalau masih juga dia tidak memenuhi syarat, ya, karena memang harmonisanya sangat tinggi, langkah terakhir kita adalah dengan melakukan tuning yang paling sensitif, ya, kita gunakan 3%, ya. Nah, biasanya kalau sudah dikasih 3%, biasanya memenuhi syarat, ya, gitu, karena dia yang paling sensitif, ya, 3%. Nah, ini cara kita melakukan desain filter. Kalau ini sudah memenuhi syarat, berarti kita harus naik ke metode ke-8, menentukan rating kapasitas daripada daya reaktif kapasitor. Nah, ini rumusnya. Kita dapat, ya, rating kapasitornya itu adalah 1,026 kapar. Kemudian kita juga bisa menentukan arus nominal kapasitornya berapa. Ini rumusnya dapatnya 1,48 ampere, ya. Nah, dari situ kita bisa simulasi, ya. Bisa kita simulasi bahwa kapasitor yang kita pakai besarnya adalah 20 farad, kemudian induktor yang kita gunakan besarnya adalah 558 milihenry, ya. Jadi kalau kita desain filternya seperti ini dengan harmonisa sebesar 0,542 ampere ini, maka yang masuk ke sistem tinggal 0,096 ampernya sudah memenuhi syarat. Nah, ini secara rangkaian listriknya, ya. Jadi kita membuat desain filter ini, ya. Itu berapa L-nya, berapa C-nya, ya. Nah, ternyata setelah kita desain filter, kita hitung terjadi penurunan individual harmonik, ya. Order 3-nya turun 82,3%, ya. Dari 33,58% dia turun menjadi 55%. Artinya filter ini cukup efektif, ya. Nah, tapi terus terang saja, ya, ini belum sempat kita implementasikan, ya. Baru hitung-hitungan, ya, di atas kertas, ya. Belum kita coba di laboratorium secara langsung, ya. Apakah dia betul sesuai hitungan ini, ya, gitu. Tapi teori, ya, betul gitu, tapi secara implementasi, nah, ini belum kita implementasikan karena memang kesulitan waktu itu kita mencari induktor, ya, mencari induktor yang 558 milihenry ini kan susah, memang harus buat, ya. Tapi kalau kapasitor bisa, kapasitor 20 mikrofarad banyak orang jual, ya, gitu. Tapi kalau induktor kita harus bikin, ya, sendiri, sehingga belum jadi diimplementasikan, ya, di laboratorium di Pandaan. Nah, jadi inilah tabelnya, ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan power faktornya, artinya kapasitor yang kita gunakan akan lebih besar, ya. Kemudian dampaknya penurunan harmonisa pun menjadi lebih besar. Tapi kita harus hitung-hitungan secara finansial. Jangan sampai kita over estimate, ya. Kita misalnya langsung menggunakan power faktornya 0, nah, kita harus beli kapasitornya 33 mikrofarad, lebih mahal, ya, daripada kapasitor 20 mikrofarad, gitu, ya. Nah, yang tadinya dia tidak memenuhi standar, ya, setelah dipasang filter maka dia memenuhi standar, ya, gitu. Nah, jadi dia memenuhi standar. Yang tadinya tidak memenuhi standar, setelah kita pasang filter dia sudah memenuhi standar, ya, gitu. Nah, ini studi kasus pemasang filter di PT Santiong di Lampung, ya, waktu saya di Lampung. Ya. Pelanggan ini adalah pelanggan 15.000 kPa, ya. Pelanggan TM. Terjadi harmonisa
ya, di atas 20%. Kemudian terjadi kerli tegangan, flicker. Nah, ini teman-teman di Gado telepon saya, gitu, Pak Rusdi tolong dibantu kami. Ini lampu redup di GI. Jadi untuk melihat flicker ya kita cukup melihat kedipan lampu. Ya, kalau dia dip ya, dip itu hanya sesaat, habis itu normal. Tapi kalau flicker bisa terjadi 1 menit sekali, 2 menit sekali, tergantung dari pola operasi daripada smelter. Jadi terjadi flicker yang terus-menerus dirasakan di GI. Kemudian saya panggil engineer-nya, saya bilang, Pak tolong di PT Sanxiong pasang filter. Akhirnya dipasang, setelah itu dipasang kita ukur lagi. Ternyata harmonisanya sudah turun 5%. Kemudian tidak lagi terjadi flicker yang dirasakan oleh teman-teman di GI. Jadi tidak redup lagi lampunya, sudah normal. Nah ini ya yang dipasang di PT Sanxiong. Dia menggunakan filter 20 kP langsung ya. Jadi reaktornya aja sebesar ini ya. Nah ini reaktor yang digunakan sebesar ini dan kapasitornya nih ya. Jadi filter itu gabungan antara reaktor dan kapasitor. Nah, jadi kalau gabung gini, jadi reaktor dengan kapasitornya di seri ya. Kemudian antara reaktor, kapasitor ini kemudian diparalel dengan jaringan, kemudian di ground ya. Itu cara pemasangannya. Nah, ini yang real ya, yang real di lapangan ya. Setelah dipasang filter, ternyata harmonisanya turun, kemudian flickernya juga hilang ya. Nah, kemudian yang mitigasi kedua itu adalah pemasangan trafo pengubah pasang. Nah, ini sudah diimplementasikan di PLN ya, tapi masih terbatas untuk trafo distribusi sampai kapasitas 160 kPa ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan trafo pengubah pasang, maka distorsinya seperti ini ya. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti ini. Setelah kita lakukan ya, kita ganti dengan trafo pengubah pasang, yang dirubah pasangnya adalah orde harmonisa. Ya, yang ini tadi positif menjadi negatif. Ya, dibalik 180 derajat. Kemudian kita ukur gelombangnya sudah lebih baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gelombang ini saja ya, gelombang ini THD-nya pasti lebih baik daripada gelombang ini. Ya, karena THD itu adalah seberapa menyimpang ya, seberapa besar dia menyimpang dari gelombang fundamental. Jadi kalau gelombang fundamentalnya sinusoidal seperti ini ya, seperti ini, tetapi gelombang distorsinya seperti ini, artinya THD-nya pasti besar karena dia sudah jauh menyimpang dari gelombang fundamental. Kalau yang ini setelah dibalik ya lebih curam aja ke atas, tapi ini THD-nya kalau kita lakukan pengukuran dia akan lebih baik daripada THD yang ini ya. Saya kira saja Bapak Ibu teman-teman semuanya ya yang bisa saya sampaikan ya seputar dampak harmonisa pada transformator. Silakan itu Ibu kalau ada pertanyaan ya, silakan saya kembalikan sama Mas Roni. Mas Roni, monggo silakan Mas Roni. Siap, terima kasih Pak Rusli. Demikian Bapak dan Ibu, untuk penyampaian materi sudah disampaikan oleh Pak Rusli. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa disampaikan langsung. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Izin Pak Rusli. Izin tanya ya. Pak. Ini kan dari beberapa mitigasi tadi yang disampaikan. Nah itu kalau yang ke faktor transformer itu gimana ya Pak? Kalau ke faktor transformer itu ada di desain itu tadi ya. Jadi kita harus menghitung dulu yang ke faktor tadi berapa dapatnya. Misalnya kita dapat 3. Nah, kemudian kalau K faktornya tadi dapat 3, maka kita harus kasihkan sama pabrikan kita butuh K transformer yang di atas 3. Nah, nanti pabrikan yang paham itu ya. Dia harus mendesain inti besinya seperti apa gitu ya.
Memang ini jarang sih dipakai ya, di Eropa saja dipakainya hanya untuk terapu-terapu dari TR ke TR, terapu TM ke TR belum ada. Makanya saya lagi nyari referensi apakah di Eropa itu sudah menggunakan K faktor apa K transformer ini untuk terapu TM TR. Nah, ini bisa diusulkan ke PLN ya. Nah, kemudian kelemahannya menggunakan K transformer ini kalau terjadi perubahan harmonisa, maka dia tidak efektif lagi. Yang tadinya kita pesan misalnya K transformernya K4, ternyata setelah kita lakukan pengukuran ulang, ternyata K faktornya naik menjadi 5. Nah, sehingga dia tidak efektif lagi untuk meredam daripada harmonisa yang ada di sistem tersebut. Itu Mas Roni. Jadi ini memang tidak fleksibel ya. Ini hanya untuk pelanggan-pelanggan yang fix ya, pelanggan-pelanggan yang fix gitu. Tetap ya. Yang paling fleksibel itu adalah kita menggunakan filter ya, menggunakan filter itu yang paling fleksibel. Bisa kita pindah-pindah gitu. Demikian Mas Roni. Ya Pak. Karena memang ini Pak, kan salah satu latar belakang kita membahas masalah harmonisa ini, jadi sempat itu kejadian di beberapa bulan lalu. Ada trip trafo ternyata karena harmonisa Pak ya, beban harmonisa. Mungkin di sini juga ada mungkin yang mau sharing teman-teman dari Palu. Nah, itu ketahuannya ketika terjadi gangguan Pak, ternyata ada beban harmonik. Nah, kan di sisi kami di Sulawesi terkait masalah beban harmonik ini kan sepertinya yang seperti yang Bapak jelaskan mitigasinya belum pernah kayaknya Pak di kami lakukan dari keempat ini Pak. Jadi kayaknya belum pernah sih terkait masalah mitigasi dari harmonik itu sih Pak. Tahu mungkin Pak Rusli di unit mana yang bisa mungkin disampaikan Pak untuk jika jadi bahan perbandingan juga. Kalau untuk implementasi kita di lapangan terus terang saja belum ya, itu baru contoh tadi saja yang di pelanggan smelter tadi, itu pun filternya dari mereka gitu ya. Tapi kalau kita sendiri ya, selama ini di PLN sebetulnya saya ini lagi mau kerjasama dengan teman-teman Litbang ya, untuk melakukan penelitian simulasi ya untuk mendesain filter pasif ya. Tapi nggak tahu saya bulan-bulan berapa gitu ya gitu. Memang ada pembicaraan saya dengan Pak Heri ya, SRM di Puslitbang, untuk kita melakukan penelitian ya untuk di trafo ya atau di pelanggan untuk kita mendesain filter. Tapi kalau yang untuk implementasi sampai saat ini terus terang saja, Mas Roni, kita belum pernah melakukan ya, belum pernah melakukan. Tapi baru sebatas hitung-hitungan di kertas saja gitu ya. Tapi implementasinya belum kita lakukan di lapangan. Itu Mas Roni. Siapa? Pak Ir, mungkin Pak Irwan, Pak Marju Irman, silakan Pak Ir. Ada yang ditanyakan? Sementara belum Pak, masih mendengar Pak. Ya. Ini juga Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak, silakan Pak. Ya, saya dengan ini Pak. Terima kasih ini Pak Rusli. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Denny. Ya, terima kasih Pak undangannya. Pak Maroni, ini perkenalkan saya dengan teman-teman sekalian. Saya dari Fluk ini. Kemudian mendengar paparan yang bagus sekali dari Pak Rusli ini. Tertarik sekali gitu Pak, dari saya pribadi dan dari kami untuk lebih banyak mengetahui pola-pola terlebih dari konsumen begitu Pak ya. Karena memang dari kami sebagai penyedia peralatan pengukuran seringkali kami mendapatkan permintaan itu dari konsumen begitu Pak, bukan dari utility. Jadi artinya memang kalau kita bicara power quality ini ada dua sisi Pak. Utility atau dari PLN sebagai penyedia dan juga dari konsumen sebagai penerima atau namanya pengguna beban begitu ya. Tapi selama ini memang kebanyakan case yang datang ke kami untuk dibantu itu dari konsumen gitu Pak, dari mall,
lebih lengkapnya ya pelanggan-pelanggan premium gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan begini mungkin terkait dengan langkah begitu ya dari PLN untuk mengedukasi ke konsumen-konsumen sih apa? Terlebih kalau tadi kita lihat dampak atau bahkan kalau kita lihat sudah ada studi dari PLN dan ITB mengenai dampak ekonomis gitu ya kepada konsumen. Mungkin itu saja pertanyaan saya terkait dengan apa langkah dari PLN terlebih mungkin dari teman-teman distribusi ya ke pelanggan-pelanggan baik itu premium maupun non premium terhadap dampak-dampak daripada harmonisa yang dirasakan langsung ini. Tadi kalau kita lihat dampak dari pelanggan, Pak Rusli menyebutkan ada bahkan tidak optimal untuk memanfaatkan daya kontrak begitu ya, pembacaan dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Roni, semoga bisa dijawab dengan baik. Siap Pak Denny. Mungkin Pak Rusli ada yang ingin disampaikan Pak? Atau Baik, Bapak Mas ada- Roni. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Denny. Pertanyaannya ya, tanggapannya. Ya memang kalau ke pelanggan ya, memang kita harus lebih banyak memberikan edukasi ya ke pelanggan, karena memang pelanggan dia kan mungkin saja ya pelanggan itu masih awam ya, apa itu harmonisa dan manfaatnya bagi kami apa. Nah, makanya teman-teman yang menangani pelanggan memang sebaiknya ya melakukan pengukuran ya power quality itu di pelanggan, terutama pelanggan-pelanggan yang premium ya, pelanggan premium. Karena nanti dari hasil pengukuran kita tahu seperti apa kualitas listrik kita ya. Nah, selama ini memang kita kadang-kala ya kita punya pelanggan tapi kita ditanya bagaimana ini kualitas daya listrik kita ke pelanggan ini, kita nggak tahu ya, karena memang kita nggak punya alatnya ya atau nggak punya on-nya gitu ya. Nah, ini kalau menurut saran saya ya itu untuk teman-teman PLN ya, terutama yang menangani pelanggan, ya upayakan kita ada punya peralatan ya untuk kita bisa mengetahui sampai sejauh mana ya mutu pelayanan mutu listrik kita kepada pelanggan tersebut. Karena nanti ini banyak manfaatnya buat kita ya. Kalau misalnya flickernya tadi tinggi gitu ya, contoh tadi dia di gardu induk ya. Gitu. Kenapa gardu induk tadi tahu dia gitu ya? Karena dia merasakan itu. Sementara pelanggan-pelanggan di sekitar itu mungkin dia tidak memperhatikan ya. Nggak memperhatikan dia gitu kan. Padahal di rumahnya mungkin lampunya redup, kemudian nyala, redup, terang. Tetapi karena pelanggan itu kurang diedukasi, dia tidak paham sehingga dia ya cuek-cuek aja gitu. Nah, jadi saran saya bagus tadi dari Pak Denny ya. Jadi teman-teman PLN itu sudah harus melakukan pengukuran ya terutama di pelanggan-pelanggan premium ya gitu. Sampai sejauh mana mutu listrik kita. Demikian Pak Denny, Mas Roni. Siapa? Sebenarnya korelasinya dengan tadi Pak ya, yang pernyataan Pak Joko Abumanan yang di Betul. Nah, jadi memang harus bagaimana bisa mereduce, dan merecycle ini harmonisa Pak ya. Iya, betul. Gitu. Ya bila perlu teman-teman PLN yang bisa menyarankan ya kepada pelanggan gitu ya. Kalau membeli peralatan harus ya diperhatikan ya, misalnya kualitas, jangan sampai dia membebani PLN dan membebani pelanggan. Jadi kalau dia power factor-nya rendah, artinya penggunaan listrik ya tidak optimal gitu. Sementara dampaknya ke PLN itu akan menarik empar yang tinggi. Itu Mas Roni. Ya Pak, ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Pak, ini kalau kajiannya, kalau dampaknya terhadap kabel ada nggak pengaruhnya Pak ya? Harmonisa ini. Ada, sama, losses naik di kabel ya. Losses naik, kemudian umur juga berkurang ya, karena harmonisa ini bisa menyebabkan overheated di kabel juga gitu ya.
Itu Mas Roni. Jadi dampak harmonisa ini sebetulnya banyak ya. Semua peralatan akan mengalami overheated ya akibat harmonisa. Kemudian akan menyebabkan tambahan losses ya, losses gitu. Karena dia apa? Yang tadi harusnya naik ya, sehingga lossesnya pasti naik kan gitu akibat harmonisa. Semakin besar harmonisanya, maka I-nya akan semakin besar. Nah, sehingga itu yang menyebabkan terjadinya losses. Itu Mas Roni. Kalau di titik berarti salah satu penyebab putus atau ininya di sambungan itu bisa karena harmonisa juga, Pak ya? Bisa ya, karena ada arus yang besar ya melewati jointing ya gitu. Jointing itu kan ada tahanannya gitu ya, ada air, lama-lama kan panas ya. Nah, bisa disebabkan oleh kena pemanasan di jointing yang terus-menerus. Kalau gangguan kan sekali-sekali ya, arus short circuit sekali-sekali. Tetapi kalau arus beban itu dia continue ya, 1 kali 24 jam itu mengalir terus. Kalau harmonisanya tinggi ya, katakanlah misalnya kabelnya maksimumnya 300 ampere misalnya, ternyata ada harmonisa di situ. Arus yang lewat bukan 300 lagi ya, sudah over, misalnya over 10%, jadi 330. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya overload pada kabel ya, kemudian bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada jointing. Gitu Mas Roni. Iya, berarti memang kita harus punya alat ukurnya dulu, Pak, untuk memastikan ya apa itu karena Ya, harus kita lakukan pengukuran. Iya. Gitu. Maksudnya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu karena harmonisa juga, Pak ya, karena belum ada data gitu ya. Kan bisa juga karena betul. Ya, betul. Jadi harus kita lakukan pengukuran secara langsung di trafo atau di kabel, seberapa besar harmonisa yang ada di peralatan kita itu, sehingga kita nanti bisa membuat simulasi-simulasi gitu ya. Kemudian bagi teman-teman nanti kalau butuh misalnya Excel-nya ya untuk menghitung dampak harmonisa tadi ya, untuk penurunan umur, kenaikan susut, kemudian untuk penurunan daya mampu sama desain filter, boleh nanti ngubungin Mas Roni, nanti saya kirim ini Excel-nya ada kalau mau gitu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Mungkin bisa di-share di grup saja, Pak. Oh ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Rusli. Bapak dan Ibu sekalian, silakan kalau ingin ditanyakan. Pak Roni, izin bertanya Pak Roni. Silakan Pak Ir. Ya, Pak Rusli, Pak Roni dan teman-teman. Pak Ir. Iya Pak. Harmonisa ini sebetulnya kan satu hal yang akan selalu ada di sistem kelistrikan, Pak. Nah, kalau kita bisa melihat ke negara lain, apakah sudah ada yang bisa kita terapkan dari sisi pemerintah sendiri? Karena ini kan sudah berkaitan dengan pelanggan, pelayanan, dan kualitas layanan listrik yang diatur secara masif oleh pemerintahan, atau bisa mungkin kita adopt dari negara lain. Mungkin ada 3 kementerian nanti, Kementerian Badan SDM, Kementerian BUMN, dan kementerian lainlah yang berkaitan dengan ini. Apa belum ada menyentuh ke masalah harmonisa ini, Pak Rusli atau Pak Roni? Baik, makasih Pak Ir. Saya jawab aja langsung ya Mas Roni ya. Silakan Pak. Nah, dulu kita ya, waktu saya di pusat, kita kan sudah ada tim ya. Ada tim beban-beban modern ya. Nah, jadi salah satu usulan kita itu ya, pertama kita untuk meredam harmonisa ini, karena memang terang saja regulasinya belum dibuat. Jadi waktu itu saya mengusul gitu ya Pak Ir ya, seperti di Jepang ya. Jadi barang-barang yang mau diproduksi, yang mau dikonsumsi oleh masyarakat, itu ditetapkan regulasinya, dibuat SPLN-nya. Misalnya peralatan listrik yang distandarkan itu 5%. Begitu diuji, misalnya laptop diuji 10% ditolak.
Ada lampu hemat energi diuji lagi lebih dari 5% ditolak. Nah, itu yang tempo hari kita usulkan ya. Nah, memang ini regulasi ini ya pemerintah ya yang yang menetapkan. PLN hanya bisa mengatakan, tapi PLN harus membuat kajian dulu ya, membuat kajian bahwa harmonisa yang kita izinkan ya setiap peralatan listrik itu berapa persen. Saya kira kita mengacu ke SPLN aja, karena SPLN-nya sudah kita buat itu Pak Ir ya, tahun 2012 ya kita buat itu. Itu nanti bisa menjadi acuan ya, menjadi rujukan untuk kita mengusulkan ke pemerintah gitu ya, bahwa peralatan listrik yang harus diproduksi ya harmonisanya misalnya kurang dari 1% gitu ya. Nah, itu memang ya Pak Ir ya. Memang sampai saat ini belum ada yang signifikan Pak. Kita baru menghimbau ke pelanggan ini Pak Ir ya. Itu kan. Makanya saya minta ke teman-teman distribusi waktu itu untuk pelanggan-pelanggan besar ya seperti smelter, pengelasan logam, itu di SPJBTL-nya surat perjanjian jual beli tenaga listriknya dimasukkan klausul bahwa si pelanggan wajib memasang dan mengoperasikan filter harmonik. Demikian Pak Ir. Baik Pak Rusli, ya mungkin untuk langkah awal ya sebaiknya ya mungkin kan ke SPJPTL ya yang berpotensi besar. Betul, Pak. Setidaknya sudah ada langkah lah ya Pak Rusli. Iya, karena Pak. Pemerintahan sudah beberapa ya diusulkan Pak ya. Dari teman-teman tuh sudah Pak Mauris itu Pak, waktu itu koordinatornya Direktur Regional Sulawesi ya Pak Huda ya. Huda itu koordinator ini penanggung jawab ya. Kemudian koordinatornya Pak Jo ya, EPP Sulawesi ya Pak Jo. Kemudian wakilnya Pak Satur Endik. Nah, saya Pak Peri, kemudian Pak Yusman ya, itu anggota Pak Morris itu. Kita ngusulin gitu kan. Bahkan kita udah berapa kali presentasi dengan DJK gitu ya, bahwa kita mau menaikkan faktor dari 0,85 menjadi 0,9. Nah, itu sampai sekarang belum goal kayaknya itu Pak Ir. Gitu. Iya Pak. Terus yang untuk SPLN itu secara general atau untuk konsumen saja atau apa Pak yang ditujukan yang di bawah kurang dari 7% itu harmoniknya Pak? Nah, kalau yang di SPLN itu dia secara general ya. Jadi dia mengacu juga ke IEEE 519 tadi. Ya, jadi di situ ada penjelasan kalau misalnya si pelanggan yang harmoniknya lebih dari sekian, dia tanggung jawabnya apa si pelanggan? Dia harus mengurangi. Nah, baru semacam himbauan gitu. Padahal kita dulu minta ke direksi lah ya, itu ada tindak lanjut. Jadi kalau dia misalnya melampaui ambang batas, penaltinya apa? Cuman sampai sekarang itu yang belum keluar Pak Ir. Baik Pak Rusli, ya berarti bukan tidak ada upaya kita dari PLN. Sudah, kalau upayanya sudah banyak lah ya kawan-kawan di pusat. Waktu saya di pusat itu kan kita presentasi dengan DJK, ya cuman memang belum ada goalnya Pak gitu. Makanya saya himbau kepada teman-teman ya, mungkin langkah awal itu kita di SPJBTL aja gitu ya, kita masukkan usul itu. Gitu, Baik Pak Rusli, terima kasih penjelasan. Ya, sama-sama. Pak Roni. Terima kasih Pak Ir. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Pak Roni, cintanya lagi Pak. Silakan Pak Denny, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rusli, izin tanya lagi Pak. Terkait sekarang ini kan kita lagi menyosong era transisi ya Pak, dari konvensional energi ke green energy, dan tentunya sekarang ada ajang Formula E nih Pak di Jakarta. Nah, terlebih ke sana itu kita tahu Pak, sama-sama tahu sekarang banyak paper begitu Pak ya, yang mengarah kepada distorsi listrik karena efek dari SPKLU lah Pak ya. EV charging gitu Pak. Nah, terkait dengan tren yang sekarang ini dan juga transisi ke depan, PLN bagaimana nih Pak? Karena sekarang kan kalau kita
mengenal harmonik bukan hanya harmonik sampai order ke 50 Pak, tapi juga ada supraharmonik, artinya harmonik dengan order yang lebih tinggi Pak. Dan kita sepakat tadi melalui perhitungan juga bahwa harmonik makin tinggi akan makin disruptif begitu Pak ya. Kalau kita mengenal ada efek mengulit ya Pak ya, dalam satu konduktor itu ketika harmoniknya tinggi maka arus tidak akan maksimal berada di dalam satu full konduktor gitu ya, skin current effect lah. Nah, terkait dengan banyaknya nanti penggunaan energi listrik terlebih untuk transportasi, bagaimana Pak persiapan PLN? Terlebih kalau kita lihat kan SPLN yang terakhir di tahun 2012 nih Pak ya, apakah akan ada revisi terbaru atau memang seperti apa nih Pak pengetatan dari sisi PLN untuk penggunaan mobil listrik terlebih untuk EV charging terkait dengan distorsi dayanya? Baik, Pak Denny ya, saya coba jawab ya. Memang kalau untuk mengantisipasi ya SPKLU ya gitu, paling PLN ya nanti bisa bekerja sama ya dengan produsen-produsen ya penyedia SPKLU untuk menyediakan membuat peralatan yang yang lebih baik gitu ya. Nah, memang ini perannya penting ini PLN ini ya. Jangan sampai didiamkan gitu ya. Nanti yang membangun orang-orang misalnya nanti yang kurang paham dengan kelistrikan ya. Jadi dia siapin semua SPKLU sampai ribuan. Begitu kita ukur di situ, wah ternyata harmoniknya 40%, 50% ya. Nah, jadi memang dari awal ini ya PLN harus memberikan edukasi ya. Ini saya terus saja belum tahu ya, belum pernah ngobrol sama teman-teman di PLN pusat ya, apa strategi PLN ya terhadap maraknya nanti untuk mobil-mobil listrik, apa antisipasi ya untuk munculnya atau berkembangnya harmonisa di dalam sistem kelistrikan PLN ya. Jadi sampai saat ini saya belum komunikasi nih Pak Denny sama teman-teman di pusat apa strateginya ya. Tapi kalau menurut hemat saya ya secara pribadi PLN memang harus sudah melakukan edukasi kepada misalnya yang membuat charging ini tadi misalnya Pertamina atau apa. Nah, itu harus dilakukan diskusi teknis yang lebih intens ya supaya jangan sampai PLN istilahnya ketiban ini ya getahnya gitu ya. Wah, begitu diukur 40% gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk yang PLTS ya, nah memang sudah dilakukan itu karena memang di kontrak-kontrak PLTS itu sudah ada klausul ya, sudah ada klausul. Jadi misalnya harmoniknya tidak lebih dari sekian gitu ya. Tapi kalau yang untuk SPKLU ini saya belum dapat informasi ya, apa strateginya PLN itu apa itu. Demikian Pak Denny. Baik Pak, terima kasih Pak menjawab dengan baik Pak. Jadi kita kawal ya Pak ya, artinya begitu Pak ke depan Pak ya, bagaimana PLN membersihkan tadi dari Pak istilahnya adalah sampah gitu Pak ya. Kemudian jangan sampai power quality yang didapatkan itu tidak sesuai dengan standar PLN. Ya, betul Pak. Baik Pak, cukup jelas Pak. Ya, sama-sama Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Rusli. Silakan teman-teman yang lain, masih ada tersisa waktu 10 menit lagi sebelum pukul 11. Ya, memang Pak, banyak case memang di kami juga gangguan trafo. Nah, cuma kan kita nggak tahu juga ya penyebabnya. Mungkin salah satunya karena harmonisa tadi Pak ya. Ditambah memang kan nggak cuma trafo-trafo yang lama ya, trafo baru kan kondisi sekarang memang banyak yang ya mungkin tadi Bapak bilang itu kan yang maksimum ya pengurangan umur juga ya. Kan salah satu disebabkan oleh harmonisa. Nah, cuma kan kita tidak punya solusi untuk itu. Ya kan, makanya kemungkinan besar kejadian gangguan trafo akan terus berlanjut karena memang ya tadi yang harmonisa atau sampah ini ya belum kita tanggulangi secara menyeluruh juga Pak ya. Betul Pak, itu Mas Roni. Selama tidak ada regulasi,
maka harmonisanya akan makin lama makin membesar gitu. Nah, makanya yang paling efektif kita melakukan regulasinya itu di hulu gitu ya, di sumber gitu ya. Seperti yang dilakukan di Jepang itu kita keluarkan regulasi bahwa peralatan listrik yang diproduksi harmonisnya tidak lebih dari 7%. Sudah di-cut dulu di situ. Gitu. Baru efektif. Kalau itu sudah jalan, baru yang di dalam ini yang sudah existing baru kita benahi. Kalau sekarang ini kita seperti pemadam kebakaran. Gitu kan. Kita membenahi dalam, yang luar masuk. Benahi yang dalam, yang luar masuk gitu. Akhirnya itu yang tadi dibilang Pak Joko, nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, itu. Oke, sarannya ya mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ya di PLN Pusat itu sudah bisa memikirkan ya hal-hal yang lebih baik lah gitu, terutama untuk penanganan harmonisa gitu ya. Itu Mas Roni. Iya Pak. Karena juga tadi sarannya Pak Joko juga kalau bisa ya dari sisi pelanggannya memang harus sudah diukur standar harmonisanya apakah sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai diperbaiki gitu ya. Cuma kan sepertinya butuh effort yang luar biasa Pak ya. Iya. Ya sebetulnya kalau ini saya sudah sering itu kalau saya memberikan kursus atau lagi memberikan seminar, saya sampaikan SPLN-nya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menerapkan di lapangan. Memang SPLN itu butuh untuk istilahnya kalau kita mau melakukan penalti nggak bisa ya, karena memang harus dibuatkan kembali surat keputusan direksi yang menyatakan kalau dia melanggar penaltinya apa. Nah, tapi saya bilang dari SPLN ini kan sudah ada di situ tanggung jawabnya pelanggan itu apa aja. Dia mengurangi ya emisi harmonisa yang dia kirimkan ke sistem. Nah, gimana caranya dia mengurangi? Ya udah, salah satunya nanti kalian buat di SPGBTL-nya ditambahkan klausul di situ bahwa pelanggan wajib pasang filter harmonik gitu. Yang bisa kita lakukan untuk saat ini saya bilang gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Rusli. Teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Mungkin tambahan Mas Roni, Pak Rusli. Ya. Silakan, Pak. Ya, saya kira memang harusnya dulu Pak, harus ada cut off-nya seperti yang disampaikan sebelumnya. Kalau enggak kegiatan usaha upaya kita ini enggak ada habisnya Pak, harus ada cut off-nya dulu. Jangan ada lagi pelanggan yang masuk itu tidak terukur harmonik, batas harmoniknya. Setelah itu baru bisa kita benahi di dalam, baru bisa terukur. Mungkin itu Pak tambahan. Ya, makasih Pak Ir. Memang ini harus ada edukasi ya, terutama untuk teman-teman PLN ya gitu. Sebetulnya saya pengen juga sih sebetulnya memberikan semacam diklat atau pemahaman kepada teman-teman di niaga ya. Nah, itu ada mekanismenya bagaimana kita menyampaikan atau membuat syarat ya pedoman kepada pelanggan-pelanggan smelter. Ada itu, ada tahapannya ya. Harus kita lakukan asesmen ya, gitu. Peralatannya apa saja, kemudian kita bisa hitung ya, Jangan sampai setelah dioperasikan dia bermasalah gitu. Nah, ada itu sebetulnya di SPLN D5 itu ya. Saya sebetulnya pengen juga sih mau sharing sama teman-teman niaga ya, tapi mungkin melalui diklat ya, supaya lebih lebih formal gitu ya. Kalau session model ini kadang-kadang ya kita informal ini ya Mas Roni ya gitu kan. Tapi kalau melalui diklat, nah otomatis dia latihan ya mungkin di situ. Jadi kita menyampaikannya memang lebih masuk ya, karena memang nuansanya beda ya diklat sama webinar seperti ini gitu Mas Roni. Saya rasa juga Pak Bob Sarul juga memang fokus terkait harmonisa juga Pak ya, karena saya sempat baca-baca Facebooknya itu. Dulu Pak Bob itu di Jawa Timur itu sudah menerapkan gitu kan, tapi kena terbentur di masalah regulasi
gitu ya. Ya udahlah, nanti Pak Bob memang salah satu yang ikut membuat SPLN D5 itu ya, sama saya, sama Pak Rendo Yoko, Pak Iskandar Nunci, kita buat regulasi harmonisa itu gitu. Silakan Pak Oni, ada yang ditanyakan Pak? Ya, sebenarnya tadi penyampaian Pak Rusli terkait masalah diklat ya dengan teman-teman niaga, kan kesempatan lah Pak, mumpung Pak Bob kan dir niaga ya. Jadi mungkin beliau akan support penuh terkait hal itu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan, silakan. Ya, Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi Pak. Saya sudah baca sebagian juga, ada usulan-usulan topik pembahasan terkait masalah webinar selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa juga yang sudah pernah kita laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube, situ semua ada record webinarnya. Kalau misalnya butuh materi, tinggal japri saya saja, nanti akan saya share. Insya Allah bulan depan lah kita lanjut lagi masalah webinar, tapi kami akan coba membahas isu-isu yang hangat ya. Jadi di klub proteksi ini kan tersebar Pak ya, tidak hanya praktisi PLN, tapi juga banyak juga dari swasta, disupport penuh juga oleh para senior-senior kami di PLN, di sebagai sarana sharing juga, sharing terkait masalah permasalahan dan teknologi-teknologi terbaru. Jadi semua permasalahan segala macam kita diskusikan di WA Group atau via webinar. Jadi memang yang materi yang diangkat di webinar adalah materi-materi yang memang jadi materi yang sangat dibicarakan di grup. Kebetulan waktu membahas masalah gangguan di teman-teman UPT Palu terkait harmonisa, makanya kami coba angkat ini sebagai materi pada webinar hari ini. Jadi untuk webinar selanjutnya kami coba juga ambil masukan dari Bapak dan Ibu sekalian dari daftar hadir yang sudah Bapak dan Ibu isi. Silakan ada yang ingin ditambahkan lebih, silakan Bapak dan Ibu. Sepertinya cukup Pak Rusli. Sudah pukul 11 Pak. Atau mungkin untuk menutup webinar pada hari ini terkait masalah harmonisa, closing statement-nya Pak, kami silakan Pak Rusli. Baik, terima kasih Mas Roni, ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, ya. Pesan saya, ya, pada sesi ini, ya, bagi yang sudah mempunyai peralatan untuk mengukur, gitu ya, lakukan pengukuran, ya, sekurang-kurangnya 1 tahun itu ya 1 kali. Ya, di pelanggan atau di trapu kita, ya, khususnya pada saat ini kita membahas masalah trapu. Jadi kalau teman-teman sudah punya alatnya, lakukan pengukuran 7 kali 24 jam, ya, setahun sekali aja, ya, supaya kita bisa setidak-tidaknya kita bisa memantau perkembangan daripada harmonik, ya. Itu jangan sampai kita betul-betul blank gitu ya. Begitu ditanya berapa harmonis di terapu GI, waduh nggak pernah ngukur Pak, saya gitu kan. Nah, jadi kalau bisa ya kita lakukan pengukuran supaya kita tahu trennya, apakah trennya menaik ataukah trennya menurun, ya gitu. Paling tidak ini menjadi bahan sebagai informasi kita, ya gitu, sebagai informasi teman-teman di Indo, ya, karena memang masalah harmonisa ini sumbernya dari distribusi, ya. Jadi teman-teman di GI tidak bisa apa-apa gitu ya, hanya menerima. Nah, tapi walaupun kita menerima,
kita harus monitoring perkembangannya setiap bulan itu seperti apa, ya trennya daripada harmonisa, supaya kita paham juga, wah ini makin lama makin tinggi ini. Nah, mungkin ada pembicaraan atau rapat-rapat koordinasi kita sisipkan untuk mendiskusikan masalah harmonisa gitu ya. Saya kira itu saja Mas Roni dari saya ya, teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ya, saya akhiri presentasi saya ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah selesai ya webinar series ke-7. Kami tunggu lagi untuk seri selanjutnya kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rusli atas penyampaian materinya. Terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya pada webinar pada hari ini. Tujuan kami tetap sama, bahwa memberikan semangat dan inspirasi kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita pelajari, kita kembangkan knowledge kita untuk bagaimana memperbaiki sistem kelistrikan di Indonesia. Terima kasih. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwani. Silakan Bapak dan Ibu.